Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kajian malam ini akan saya sampaikan satu hadis dari kitab Sahih Bukhari jilid 1 terjemah. Hadis yang nomor 12 dari bab iman. Pada hadis itu judulnya adalah Babu It'amut Ta'am Minal Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah ibn Amrin sangka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ana rajulan satemene ana sawijine wong lanang saala nyuwun pirsa sapa wong lanang mau An-Nabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul Islami, endi ta Islam iku khairun kang luwih becik. Kala ngendika sapa Nabi, tutmimu menehake sira at-ta'ama ing pangan wa taqra'u lan ngucapake sira assalama ing salam ngalaman ing atase wong ngarepta kang kenal sira ing wong mau waman lan ing wong lam ta'rif kang ora kenal sira ing wong mau. Wonten hadis menika bunyi lafalnya ayul islami, pundi to Islam. Tapi para ulama memahami pundi to wong Islam khairun sing luwih becik. Jawab Nabi yang pertama adalah tutmimut ta'am, menehi sira at-ta'ama, menehake sira at-ta'ama ing pangan. Jamaah yang kami hormati, jawaban Rasulullah dalam satu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kadang jawabannya tidak sama ketika ditanya oleh orang lain lagi, walaupun dengan pertanyaan yang sama. Sehingga tidak hanya masalah tutmimut ta'am wa taqra'u salam, ciri daripada baiknya keislaman seseorang. Tapi di dalam hadis ini yang dijawabkan oleh Rasulullah adalah orang Islam yang terbaik yaitu ketika kamu mau memberikan makanan dan mau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Jawaban ini karena kondisi para sahabat saat itu kebanyakan mereka adalah orang-orang du'afa, sebagai orang-orang yang masuk pertama di awal diutusnya Rasulullah SAW atau di awal perkembangan Islam. Seperti Bilal, seperti Amr bin Yasir, dan Sumayyah, dan banyak sekali di antara para sahabat yang mereka kaum du'afa.
Bahkan kondisi umat Islam pada saat itu sangat terjepit karena tekanan dari orang-orang Quraisy yang begitu kejam sebagai kelompok mayoritas di kota Mekah. Sementara umat Islam itu baru beberapa orang, walaupun berkembang sedikit demi sedikit, tetap jumlahnya ketika sebelum hijrah ada riwayat yang mengatakan baru sekitar 300. Ketika umat Islam hijrah, diawali hijrah ke Habasyah, lalu hijrah yang kedua ke Madinah. Sehingga memberi makan itu bagian daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka kaum du'afa yang sangat membutuhkan bantuan masalah makanan. Bahkan ketika di Madinah pun tidak jauh berbeda, karena para muhajirin ketika sampai di Madinah pun mereka membutuhkan adaptasi, karena pada waktu hijrah mereka tidak bisa membawa kekayaan mereka. Kondisi hijrah mereka dalam kondisi sembunyi-sembunyi, sehingga dia tidak bisa bebas membawa harta kekayaan dari Mekah menuju Madinah. Mungkin hanya yang dibawa sangat terbatas. Bahkan sampai ketika di Madinah pun kaum muhajirin masih menyesuaikan diri, sampai oleh Rasulullah itu masing-masing sahabat muhajirin itu disaudarakan dengan sahabat Ansor. Sehingga karena disaudarakan satu dengan yang lain antara muhajirin dan Ansor untuk saling membantu. Ada yang langsung bisa memiliki mata pencarian, ada yang belum, bahkan ada yang menjadi ashabus sufah. Ashabus sufah adalah orang-orang yang berada di lingkungan masjid. Kalau di daerah kita orang mengenal di Kombongan, yaitu satu area masjid yang digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki mata pencarian. Sahabat muhajirin yang ada di sufah atau disebut ashabus sufah, yaitu pekerjaannya mengajar, ngaji atau memberikan penjelasan tentang Islam bagi mereka-mereka yang baru saja masuk Islam. Di samping itu, kondisi orang yang miskin itu sangat banyak, karena masa itu masa perjuangan, sehingga hari-hari mereka tidak sempat untuk menata kehidupan secara pribadi, karena Rasulullah selalu menyampaikan dakwahnya, bahkan kadang-kadang melakukan terjadi peperangan. Ketika Rasulullah itu masih hidup, itu mengalami terjadi perang 37 kali, yaitu sekitar kurun waktu 8 tahun. Itu saja terjadi peperangan sejumlah 37 kali perang. Sementara Rasulullah itu memimpin langsung itu 17 kali pertempuran. Sehingga kondisi ekonomi umat Islam saat itu kurang begitu tertata, sehingga banyak membutuhkan walaupun sebatas makanan. Bahkan sampai Rasulullah SAW diriwayatkan ketika dia datang pada putranya yang namanya Fatimah, lalu disuguh dengan sepotong roti, itu Rasul mengatakan bahwa roti yang engkau suguhkan kepada aku ini roti yang akan masuk pertama kali ke perutku selama 3 hari.
sehingga dipahami bahwa 3 hari Nabi tidak makan sama sekali karena nggak ada yang dimakan. Di lain kali suatu saat Fatimah pernah mengunjungi Rasulullah, lalu Rasulullah juga menyuguhnya dengan potong roti. Fatimah pernah mengatakan juga, roti yang kau berikan padaku, ya Rasulullah, itu adalah roti yang akan masuk perut saya pertama kali selama 3 hari ini. Bahkan banyak riwayat mengatakan Rasulullah tidak pernah makan sampai kenyang, karena memang tidak ada yang dimakan. Riwayat semacam itu banyak sekali. Pernah Rasulullah SAW itu keluar rumah di tengah malam. Ternyata malam itu ketemu dengan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab keluar rumah karena tidak bisa tidur dalam kondisi lapar. Tidak lama kemudian bertemu lagi dengan Abu Bakar. Itu pun ternyata juga keluar rumah karena tidak bisa tidur dalam kondisi karena lapar. Akhirnya Rasulullah mengajak keduanya untuk bertamu pada seorang sahabat yang oleh Rasulullah diperkirakan dia akan bisa memberikan sedikit makanan kepada mereka bertiga. Akhirnya betul ketika datang pada seorang sahabat itu langsung dengan gembiranya menerima kehadiran Nabi, Umar bin Khattab maupun Abu Bakar. Lalu disembelihkan seekor kambing, dengan cepat diambil sedikit dagingnya, dimasak dan disuguhkan pada Rasulullah dengan bubur rampenya. Lalu Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar menikmati hidangan itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan pada keduanya, ingatlah pada ayat surat Al-Haqqum, tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kenikmatan yang kau rasakan malam ini, jangan lupa itu akan dipertanyakan oleh Allah besok di akhirat. Sejauh mana kamu bisa mensyukuri nikmat ini. Itu yang disabdakan Rasulullah kepada Umar dan Abu Bakar. Mungkin kita orang tidak pernah merasakan hal yang seperti itu, yang hari ini mungkin kita diberi kesempatan untuk menikmati makanan, bahkan begitu banyaknya makanan yang seakan-akan kita itu hal yang biasa. Padahal pada waktu itu Rasulullah mengatakan pada Umar, kamu bisa makan dengan kenyang, itu akan dipertanyakan oleh Allah akan nikmat yang kau rasakan pada malam hari ini. Hadis ini mengatakan sebagai orang Islam yang baik, kalau kamu mau memberikan makan kepada orang lain. Di lain hadis Rasulullah pernah mengatakan, bukan orang yang beriman ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui orang lain tidur di malam itu dalam kondisi lapar. Tapi kamu tidak mau membantunya untuk memberikan makan kepada orang yang sedang lapar itu. Ini merupakan satu bukti bahwa apa yang difirmankan Allah dari dalam surat Al-Ma'un itu Rasulullah betul-betul mengingatkan bahwa seorang beriman harus peduli kepada saudaranya sesama mukmin. Kalau dirinya kenyang sementara ada saudaranya yang lapar, dia harus peduli. Lalu siapakah yang berkewajiban
untuk memikirkan mereka yang lapar diawali oleh mereka yang merasa mengetahui bahwa ada saudaranya yang lapar. Sehingga di dalam Islam itu ada sunnah yang dituntun oleh Rasulullah yang namanya usroh. Usroh yaitu satu persatuan kekeluargaan yang Rasulullah sering membentuknya dengan jumlah 9 orang. 9 orang itu oleh Rasulullah ditunjuk seorang sebagai pemimpin untuk selalu mengamati kondisi masing-masing dari anggota usroh itu. Usroh itu artinya kekeluargaan. Sehingga seandainya satu di antaranya tidak bisa makan, yang lain bertanggung jawab untuk supaya saudaranya bisa makan. Seandainya tidak bisa memberikan karena kondisi dirinya pun mungkin juga pas-pasan, tidak memiliki kelebihan, maka dia harus berusaha bagaimana mencarikan bantuan untuk bisa saudaranya makan. Pada surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita apa to kowe ora ngerti? Afara'aital ladzi apa kowe ngerti ing wong yukadzibu sing ngorohake biddini ing dina piwales. Fadzalikal ladzi yad'u yatim, ya kuwi wong sing dasya ning bocah yatim, wala yakhudhu ala ta'amil miskin, lan ora gelem nganjurake wong liya kon menehi pangan ning wong miskin. Ini menunjukkan nek kowe duwe pangan menehono. Umpama kowe ora duwe ning kowe ngerti ana wong sing ora iso mangan, bagaimana kamu harus mengusahakan orang untuk mau memberi makan kepadanya. Dan itu sering dibuktikan oleh Rasulullah. Ketika ada orang datang pada Rasulullah meminta sesuatu, sementara Rasul tidak ada, biasanya Rasulullah itu memerintahkan orang itu atas nama Nabi supaya datang ke tempatnya Abu Bakar, supaya orang ini diberi sesuatu. Kadang orang itu diperintah untuk datang ke tempatnya Abdurrahman bin Auf, supaya Abdurrahman bin Auf memberikan sesuatu pada orang itu atas perintah Nabi. Karena Nabi waktu itu tidak ada yang mau untuk diberikan. Sementara Rasulullah itu sudah dikenal tidak pernah menolak permohonan orang yang datang mohon bantuan. Kalau toh dalam kondisi tidak ada yang diberikan, Rasulullah mengusahakan bagaimana orang itu mendapatkan bantuan. Tudhimut ta'am itu juga menjadi ciri sebagai orang yang telah melakukan haji. Ciri kemakburan haji seseorang kalau dia itu adalah it'amut ta'am. Setelah dia pulang dari haji, dia menjadi orang yang mau memberikan makan pada orang lain. Dengan kata lain, dia tambah lomo setelah dia pulang haji. Cirinya ada dua, satu it'amut ta'am, yang kedua adalah layyinul kalam, lunak di dalam berbicara. Itu ciri orang yang telah melakukan haji yang mencapai tingkat haji yang mabrur. Cirinya ada dua, yaitu it'amut ta'am, memberikan makan pada orang lain, dan mengucapkan ucapan yang lunak. Sehubungan dengan kata mabrur, itu Allah berfirman dalam Al-Quran, lan tanalul birra
lan tanalu ora bisa tumeka sira kabeh albira ing tingkat bir utawa mabrur hatta tungfiku saengga gelem infakake sira kabeh ma ing barang tuhibuna kang seneng sira kabeh ing barang. Jadi walaupun orang itu tidak haji pun dia bisa memiliki kemabruran ketika orang itu memiliki sifat lomo. Walaupun dia mencintai sesuatu tapi dia mau memberikan walaupun dalam kondisi mencintai sesuatu yang diberikan itu. Kembali pada ayul islami khairun wala tut'imut ta'am, memberikan makanan. Memberi kepada orang lain itu sebetulnya yang memberi itu Allah, cuman orang yang memberi itu sebagai lantaran atas rezeki dari Allah kepada orang itu lewat orang yang memberi. Bagi orang yang beriman, dia memahami wa fi amwalihim, di dalam harta orang beriman itu hakun maklumun, ada hak yang telah ditentukan. Lisaili, bagi mereka yang meminta, wal mahrum, dan bagi mereka yang pantas dibelas kasihani walaupun dia tidak meminta. Itu orang yang beriman itu telah menentukan sebagian hartanya disediakan untuk orang yang meminta maupun orang yang pantas dikasihani karena kondisi walaupun dia tidak meminta. Orang yang paham dengan pembahasan ini atau ketika orang itu mengeluarkan infak sedekah kepada orang lain tidak merasa berjasa. Ada suatu kasus bahwa Rasulullah SAW kedatangan seseorang. Dia melaporkan, ya Rasulullah, bagaimana kondisi saudara saya? Saya punya seorang saudara, dia tidak pernah mau bekerja. Dia hari-harinya hanya mengaji dan berjuang di jalan Allah. Kalau dia dalam kondisi tidak berangkat perang, dia di rumah hanya mengaji. Semua ekonomi, kebutuhan saya yang menanggung. Sehingga saya selalu bekerja dan adik saya nggak pernah mau bekerja. Seakan-akan orang itu minta kepada Nabi supaya adiknya mau bekerja mencari rezeki. Lalu jawab Rasul, selagi kamu mau mengurusi kebutuhan adikmu, rezeki adikmu masih dititipkan kepadamu. Kalau kamu sudah tidak mau mengurusi kebutuhan adikmu, rezeki dari adikmu untuk adikmu dari Allah itu akan dititipkan kepada orang yang mau memberikan rezeki padanya. Sebetulnya yang engkau berikan pada adikmu itu adalah rezeki adikmu yang dititipkan kepada engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang dititipi oleh Allah untuk menyampaikan rezekinya kepada orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu membuat suatu kaum yang menjadi lantaran Allah memberi rezeki kepada orang lain lewat dirinya, hatta tamalu, sehingga wong kuwi jelek. Nek wong kuwi wis jelek menehke titipane Gusti Allah ning wong liya, maka rezeki orang lain tidak dititipkan padanya. Kalau dia sudah jelek memberikan bantuan kepada orang lain. Sementara semua orang itu akan mendapatkan titipan seperti itu.
terutama yaitu orang tua mendapatkan titipan rezeki anak-anaknya. Walaupun dia itu bayi baru lahir, dia telah diberi rezeki oleh Allah lewat orang tuanya. Kalau orang tua itu tidak mau memberikan rezeki dari Allah kepada bayi itu, pada contoh ada seorang bayi yang dibuang, walaupun orang tuanya nggak mau memelihara, Allah akan memberikan kepercayaan kepada orang lain, yang akhirnya ada orang lain yang mengadopsi untuk sebagai lantaran rezeki bagi bayi itu. Maka bagi seorang yang beriman tidak boleh merasa berjasa ketika telah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, termasuk diantaranya orang tua kepada anak-anaknya. Sebetulnya rezeki anak-anak itu memang rezeki anak itu, cuman kamu sebagai lantaran. Maka ketika orang tua itu merasa berjasa pada anaknya, telah mengandungnya, telah melahirkannya, telah mencarikan rezeki baginya untuk makan, minum, kebutuhannya, sampai biaya sekolahnya, itu sebetulnya itu rezeki anak itu sendiri, kamu sebagai lantaran saja. Kalau kamu itu paham, maka kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa seseorang itu menginfakkan uangnya 1 dinar diberikan pada sabilillah. 1 dinar yang lain diberikan pada anak yatim. 1 dinar lagi diberikan pada fakir miskin, 1 dinar lagi diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Masing-masing dinar itu mendapatkan pahala. Sementara yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang diberikan pada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kata Rasul seperti itu. Maka janganlah kamu merasa berjasa. Tapi pahamilah bahwa bersyukurlah dengan kamu dipercaya untuk menyampaikan rezeki orang lain lewat kamu. Maka kamu akan mendapatkan pahala sebagai sarana Allah memberikan rezeki kepada orang lain lewat dirimu itu. Tetapi kalau seseorang itu sudah merasa berjasa, maka itu awal dari kerusakan suatu amal. Karena setan itu telah mencari celah. Bagaimana orang itu bisa rusak amal sedekahnya. Sampai Rasulullah mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu aja padha mbatalke sira kabeh shadaqatikum ing pira-pira sedekah ira kabeh bil manni kelawan ngundat-undat wal adha lan ngucapake ucapan sing nglarake ati. Itu peringatan dari Allah bagi mereka yang telah mengeluarkan sedekah atau infak. Maka di dalam Islam pemberian seorang ayah, suami terhadap istri dan anaknya disebut nafkah. Nafkah itu identik dengan infak. Maka kita sebagai orang yang punya anak, yang telah merasa dititipi amanat oleh Allah dan telah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan rezeki anak-anaknya dari sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai dia mentas, maka harus dikubur perasaan merasa berjasa, kalau tidak akan menjadi bom waktu. Suatu saat ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bisa keluar sebagai pengundat-undat. Maka hal itu jangan sampai terjadi. Apalagi kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, jangan merasa kita berjasa.
kita harus bersyukur dengan kita diberi kepercayaan oleh Allah, dititipi rezeki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebetulnya yang memberi itu Allah, kamu sebagai lantaran. Ini mesti harus kita pegang pemahaman seperti itu. Lalu ada firman Allah juga di ayat lain, wa qaddimu li anfusikum min khairin. Wa qaddimu lan padha mentingno sira kabeh li anfusikum kanggo awak-awak ira kabeh min khairin wujud kebejian. Tajidu mongko bakal nemu sira kabeh ing kebejian mau indallahi ana ing ngersane Allah. Kadang orang menika menggunakan istilah apa yang dia miliki itu untuk kepentingan diri sendiri. Padahal yang dimaksud umumnya orang bantu wong liya kuwi nek turah. Sing penting nggo nyukupi kebutuhane dhewe sik. Nek kebutuhane dhewe sik wis cukup, baru nek turah nggo wong liya, nek ora ya ora. Tapi yang dimaksud ayat tadi wa qaddimu li anfusikum, kuwi do mentingno kepentingan li anfusikum wa wa'mu min khairin wujud kebejian. Kadang orang salah di dalam memahami masalah ini. Yang dimaksud pentingno kepentingan awakmu adalah kepentingan yang nantinya akan kamu bawa sampai akhirat. Hadis yang sering disampaikan bahwa Rasulullah bertanya pada seorang sahabat, kowe kuwi luwih tresno marang bandamu dhewe apa marang bandane ahli warismu? Kata sahabat tadi, mestinipun nggih luwih tresno ning bondo kula dhewe. Apa kowe ngerti endi bandamu kuwi? Bondomu yaiku sing wis mlebu ning wetengmu, sing nemplek ning awakmu nek wujud sandangan, lan sing wis tok infake lan sing tok sedekahke kuwi bandamu. Sakliyane sing wis tok infake lan tok sedekahke kuwi begitu kowe mati wis dadi ndeke ahli warismu. Mbah kuwi wujude omah apik, mbah kuwi wujude bondo apa wae, begitu kowe mati wis pindah hak dudu ndakmu neh ning ndeke ahli warismu. Sementara ndakmu dhewe sing tok nikmati ning donya ya kuwi sing mlebu ning wetengmu tok pangan, lan sing nemplek awakmu tok nggo, lan sing tok go mulih ning akhirat apa-apa sing wis tok sedekahke tok infak. Wa qaddimu li anfusikum, kowe do dhisikno kepentinganmu min khairin wujud kebejian. Maksudnya adalah janganlah kamu habiskan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, hanya kamu tinggalkan di dunia tanpa ada yang kamu bawa pulang ke akhirat. Sehingga ada orang yang kelihatannya dia itu kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Karena semua kekayaan yang diberikan Allah tidak ada yang dibawa pulang ke akhirat. Tapi ada juga orang yang kelihatannya tidak termasuk orang kaya di dunia, tapi ternyata di akhiratnya dia kaya. Karena banyak hal yang dia lakukan untuk membantu orang lain, mungkin dengan tenaganya, dengan pikirannya, atau dengan harta benda yang dia miliki. Dia banyak mengeluarkan infak, sedekah maupun memberikan manfaat pada orang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linas. Sabeci-beci menungso kuwi wong sing paling akeh manfaate kanggo menungso liya. Sehingga kemanfaatan dirinya bagi orang lain, apakah itu tenaganya
apakah itu pikirannya, apakah itu hartanya, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Bahkan ketika terjadi kasus Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah orang Yahudi yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi di kota Madinah. Di antara piagam Madinah, yaitu siapapun yang menempati kota Madinah harus saling menjaga keselamatan dari warga Madinah. Kalau ada musuh yang menyerang, maka semua warga Madinah harus membantu. Walaupun dia orang Yahudi, kalau diserang musuh dari luar, orang Islam membantu. Orang Islam diserang oleh musuhnya dari luar, maka orang Yahudi yang di Madinah harus membantu. Perjanjian itu oleh orang Yahudi Bani Quraidah dia mengingkari. Ketika umat Islam itu diserang oleh tentara Ahzab pada kejadian perang Khandaq. Ternyata orang Yahudi Bani Quraidah bersekongkol dengan musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kesepakatan itu dengan harapan orang Yahudi bisa melenyapkan orang Islam di Madinah bersama tentara Ahzab dari orang-orang kafir di luar kota Madinah. Tapi perhitungan Bani Quraidah itu meleset. Karena setelah Rasulullah menentukan menghadapi tentara Ahzab dengan membuat parit atau Khandaq, selesai membuat Khandaq, tentara Ahzab telah datang siap menyerang, tapi terkendala adanya parit itu. Lalu dia beberapa hari menunggu kesempatan. Akhirnya dia sepakat dengan Bani Quraidah untuk menyerang dari belakang, sementara tentara Ahzab menyerang dari muka. Ternyata orang Bani Quraidah telah mengkhianati perjanjian itu. Yang akhirnya di antara mereka telah melancarkan serangan lewat tembok benteng mereka. Di antaranya ada di antara orang Islam yang terkena anak panah beracun. Orang itu namanya Malik. Dia adalah orang Yahudi Bani Nadir yang telah masuk Islam. Hal yang tidak diperhitungkan oleh Bani Quraidah saat itu, yaitu bahwa tentara Ahzab itu ternyata dihancurkan oleh Allah dengan Allah mendatangkan badai pasir. Sehingga semua kendaraan mereka, apakah itu kuda maupun unta, itu melarikan diri semua karena diserang oleh badai pasir. Bahkan perbekalan mereka itu tertimbun pasir habis. Akhirnya tentara Ahzab menyimpulkan bahwa dia akan hancur karena kehilangan kendaraan, bahkan bekal mereka sudah tertutup pasir. Akhirnya malam itu mereka melarikan diri. Akhirnya Bani Quraidah meleset perhitungannya. Itu satu diantaranya ditulis wahazamal ahzaba wahdah. Wahazama lan ngalahake sapa Allah al ahzaba ing tentara Ahzab wahdahu kali izin. Sehingga tentara Ahzab itu artinya sekutu. Tentara sekutu itu dihancurkan Allah sendirian dengan mendatangkan badai pasir. Lalu di pagi harinya Bani Quraidah terkejut dengan kejadian itu. Sementara Bani Quraidah terlanjur melakukan pengkhianatan perjanjian dengan Nabi. Akhirnya benteng Bani Quraidah dikepung oleh umat Islam. Selama beberapa hari, bahkan Nabi pernah bertanya pada seorang sahabat, apakah kamu melihat kuda putih yang dinaki seorang yang memakai jubah putih dan sorban kuning? Sahabat menanyakan, betul, saya melihat ada kuda putih
dinaiki oleh seseorang berjubah putih dan bersorban kuning. Dia mengitari benteng Bani Quraidah. Lalu Nabi bertanya, tahukah siapa pengendaranya? Tidak ya Rasulullah, atau Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketahuilah bahwa itu tadi adalah malaikat Jibril. Untuk menebarkan rasa takut di hati orang-orang Bani Quraidah. Yang akhirnya dengan segala pertimbangan banyak hal, akhirnya Bani Quraidah menyerah. Karena dia telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi, mereka siap menerima hukuman. Lalu Rasulullah menawarkan, hakimnya siapa yang kamu inginkan untuk memutuskan kesalahanmu itu. Orang Bani Quraidah sepakat untuk minta tolong Malik supaya menjadi hakim, karena Malik adalah orang Yahudi Bani Nadir. Dulunya adalah persaudaraan Bani Quraidah dengan Bani Nadir itu sangat erat. Mungkin Malik masih memiliki rasa kasihan karena dulu adalah sahabatnya, walaupun sekarang sudah masuk Islam. Akhirnya Rasulullah menyerahkan supaya yang menjadi hakim masalah ini adalah Malik. Tapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa Malik saat itu dalam kondisi sakaratul maut. Karena apa? Dia terkena anak panah beracun dari Bani Quraidah ketika diserang lewat atas benteng mereka. Sementara Malik itu mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum Bani Quraidah semua mati. Saya belum rela mati sebelum Bani Quraidah mati. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Bani Quraidah untuk Malik jadi hakim dituruti oleh Nabi, lalu Malik ditandu. Waktu itu kondisi Malik dalam kondisi sadar dan tidak. Ketika diminta untuk memutuskan permasalahan itu, akhirnya Malik dengan kesadarannya mengatakan semua orang dewasa, laki-laki dewasa dari Bani Quraidah harus dibunuh. Akhirnya keputusan itu disepakati oleh Nabi dan orang Bani Quraidah mau tidak mau harus menerima. Akhirnya ada 600 orang laki-laki, sementara perempuan dan anak kecil jadi tawanan. Dan semua harta itu jadi rampasan. Setelah dikumpulkan 600 orang dari Bani Quraidah, maka mereka dieksekusi satu persatu sampai yang awal dan terakhir. Satu orang itu belum dibunuh, tapi Rasulullah membiarkan dia hidup. Satu di antara orang Bani Quraidah yang masih hidup itu bertanya, mengapa saya tidak dibunuh seperti saudara-saudara saya? Jawab Nabi, sebetulnya mestinya kamu harus saya bunuh, tapi karena kehadiran Jibril melarang aku untuk membunuh kamu. Lalu orang itu bertanya, mengapa Jibril melarang untuk membunuh saya? Kata Jibril, karena selama hidupmu, hartamu kamu gunakan untuk memberi santunan kepada fakir miskin. Maka Jibril melarang aku untuk membunuhmu. Lalu orang itu menegaskan sekali lagi, betulkah yang melarang aku dibunuh adalah Jibril? Ya. Lalu dia menyatakan masuk Islam. Yang saya ambil cerita ini adalah karena dia mencurahkan kemampuannya, baik tenaga, pikiran maupun hartanya selalu untuk membantu fakir miskin. Sampai malaikat Jibril atas kehendak Allah peduli supaya orang itu diselamatkan, tidak dibunuh. Ini satu di antara kelebihan orang yang mau peduli kepada orang lain, maka Allah pun peduli kepadanya. Sampai nanti ada sabda Nabi yang lain, barang siapa memberikan bantuan
pada orang yang dalam kesulitan, maka Allah pun akan membantunya ketika dia dalam kesulitan. Kalau toh dia menolong kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, maka Allah pun akan menolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan. Membantu orang lain sebetulnya membantu dirinya sendiri, menolong orang lain pun sebetulnya menolong dirinya sendiri. Maka ketika kita bisa berbuat baik pada orang lain, jangan mengharapkan balasan dari orang yang menerima kebaikan dari kita, tapi mengharapkan pembalasan dari Allah. Itulah ikhlas. Maka siapa yang merasa bisa memberikan kebaikan pada orang lain, jangan sekali-kali balasan kebaikan itu dari orang yang kita berikan kebaikan kepadanya. Kalau sampai hal itu dimiliki oleh orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, mengharapkan kebaikan dari orang yang dibantu, itu awal kehancuran suatu amal. Maka itu di dalam Islam tidak dibenarkan. Karena sebenarnya yang membantu orang itu adalah Allah, yang menolong orang itu adalah Allah. Cuman kamu sebagai lantaran saja. Dan kalau memangnya kamu mengharapkan pahala dari Allah, maka kamu tidak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kamu bantu. Kalau sampai kamu mengharapkan balasan dari orang yang kamu bantu, maka pada saatnya kamu akan undat-undat. Pada saatnya kamu akan berhenti. Karena belum tentu orang yang kamu berikan kebaikannya bisa membalas kebaikan kepada kamu. Tapi kalau kamu mengharapkan balasan dari Allah, pasti mendapat balasan. Tapi kalau kamu mengharapkan balasan dari orang yang kamu bantu, maka hanya kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam masalah ini, supaya kita memiliki satu pemahaman yang benar di dalam Islam, bahwa setiap apa yang kita berikan kepada orang lain sebetulnya bukan suatu hal yang hilang. Justru apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan berlipat ganda yang kita dapatkan, karena sebetulnya itu akan kamu dapatkan di hadapan Allah. Wa qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu mindallahi. Pentingkanlah kepentingan untuk dirimu sendiri dari wujud kebaikan yang akan kamu dapati kebaikan nanti di hadapan di sisi Allah. Maka Nabi mengatakan, la yang kusul malu min sodaqatin. Tidak akan berkurang harta itu karena dikeluarkan untuk sedekah. Maka jangan salah kalau ada orang yang sering mengeluarkan sedekah, hartanya akan habis. Tidak. Walaupun secara matematika uang 100 diambil 20 untuk disedekahkan, itu tinggal 80. Tapi Allah akan menggantikan lebih banyak daripada sekedar 20 yang dia keluarkan untuk hal dunianya. Di akhiratnya 20 itu akan diganti dengan lipat 10 kali, 70 kali, bahkan sampai 700 kali, sampai dengan lipat yang tidak terhingga. Ini disebutkan dalam Quran maupun disebutkan dalam hadis. Maka dalam kondisi yang mungkin kita diberitahu oleh Allah, ada orang yang pantas kita bantu, itu adalah suatu anugerah atau kesempatan. Kalau memang kita tanggap ya, bahwa itu adalah lahan untuk kamu bisa menanamkan atau memberikan harta kamu, apa yang dibutuhkan orang itu, entah harta, entah tenaga, entah pikiran, yang sebetulnya itu kesempatan bagi kamu untuk membawa sebagian anugerah Allah yang diberikan padamu untuk dibawa sampai ke akhirat. Untuk terakhir, bahwa setiap orang yang diberikan kelebihan dari Allah kepadamu, sebetulnya
sebanyak kelebihan yang diberikan, sebanyak itu juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Saya akeh kelebihan yang diberikan, saya akeh tanggung jawab kepada orang lain. Entah itu tentang ilmu, entah itu tentang tenaga, entah tentang harta, maka siapa yang diberi yang lebih oleh Allah, maka diberi tanggung jawab lebih juga yang mesti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari setiap kenikmatan yang telah diterima. Semoga kita bisa mensikapi kehidupan ini dalam masalah ini tadi. Kalau memang kita diberitahu oleh Allah tentang hal orang itu perlu dibantu, maka Allah akan melihat sejauh mana sikap kita, mau membantu atau justru menutup mata, itu orang ngerti pada itu kesempatan yang dianugerahkan Allah untuk kamu sebagai lahan amal kalau kamu bisa mengambilnya. Tapi kalau kamu tahu orang itu pantas dibantu, menutup mata, itulah yang dikatakan mengkufuri nikmat. Mungkin itu yang saya sampaikan dari satu hadis ini. Saya ambil dari satu bab tutmimut to'am. Sementara wa taqra'u salam alaman warafta wa malam ta'rif, mungkin di lain waktu akan saya sampaikan. Untuk malam ini itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.